Aduh. Habis dari mana, Dok? Hah? Habis dari mana? Habis meriksa pasien? Ini cakep. Ya, habis lah. Boleh dong, Dok? Sama dokter siapa? Perkenalkan saya Keke Erlangga sebagai dokter Keke. Di sini kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan video penyuluhan kesehatan hipertensi kepada keluarga. Nah, jadi simak video berikut ini. Ibu, ini ada obat dari dokter Keke, nanti jangan lupa diminum ya. Ya dulu nanti diminum, tapi kepala aku masih berat. Kamu makan asin lagi ya semalam? Enggak kok Bu, cuma sepotong. Itu juga banyak karena Yunita harus dijaga. Terima kasih, kami datang untuk kunjungan edukasi. Hari ini kita bahas perawatan Ibu Yunita di rumah ya. Bu, kemarin tensi ibu 170 ke 110 itu sudah termasuk kategori tinggi. Ya, saya sering pusing dan susah tidur. Itu gejala umum hipertensi Bu, tapi bisa dikendalikan. Nah, jadi apa itu hipertensi? Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi, yaitu suatu kondisi ketika tekanan darah melebihi 130 sampai 180 mm/Hg secara terus-menerus. Nah, jika tidak dikontrol nih ya, hipertensi bisa menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, dan juga gagal ginjal. Ini menurut Alo Dokter dan UPK kemkes.go.id. Apa yang harus dihindari Bu Anissa? Garam, ikan asin, daging berlemak, kemungkinan itu bisa. Kalau tempe dan sayur boleh ya? Itu bagus nih, makanan rebus lebih aman. Kenapa garam, ikan asin, makanan daging yang berlemak itu harus dihindari oleh penderita hipertensi? Kenapa yo? Kenapa tuh, Dok? Nah, jadi menurut briliofood.net, makanan ini mengandung natrium dan lemak jenuh yang dapat meningkatkan tekanan darah dan memperburuk hipertensi. Saya bantu jaga makanannya, nanti kita masak bareng. Ibu harus minum obat jam berapa? Pagi setelah sarapan dan malam sesuai anjuran dokter. Boleh dihentikan kalau sudah tidak pusing. Jangan Bu, obat harus rutin, tidak boleh putus. Nah, jadi kenapa sih obat hipertensi itu harus rutin dikonsumsi? Jadi, obat hipertensi itu membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mencegah komplikasi serius seperti serangan jantung dan juga stroke. Hipertensi yang tidak terkontrol ini bisa merusak organ tubuh, sehingga konsumsi obat secara rutin sangatlah penting menurut health.detik.com. Yunita sering tidur larut malam, Pak. Tidur cukup penting Bu untuk tekanan darah. Boleh olahraga? Boleh, jalan kaki pagi 30 menit, yang ringan saja. Saya siap teman kita jalan pagi. Saya juga, kita jadikan kebiasaan baru ya. Terima kasih semuanya, Tata jadi lebih semangat. Kalau ada keluhan baru, segera ke puskesmas Bu. Dan kontrol ulang minggu depan ya, jangan lupa. Siap, saya akan menjaga kesehatan lebih baik. Baik Bu, terima kasih. Kami pamit juga. Nah, Dok, tadi kan disebutin harus kontrol ulang ya, Dok. Ya. Nah, kira-kira sampai kapan gitu buat sampai berapa kali kontrol ulangnya? Sampai berapa kali? Ya, Nah, jadi kalau misal bertanya, sampai kapan sih dok kontrol ulang hipertensi itu? Nah, jadi menurut Halodoc dan health.detik.com, penderita hipertensi ini perlu kontrol rutin sesuai anjuran dokter. Nah, jadi menyesuaikan anjuran dokternya ya. Biasanya itu setiap 3-6 bulan sekali atau lebih sering jika tekanan darah belum stabil. Pemeriksaan rutin ini juga membantu memastikan pengobatan berjalan efektif dan mencegah adanya komplikasi yang tadi. oh gitu, Dok. Iya. Boleh dong, Dok, kata-katanya buat bikin kita semangat. Kata-kata hari ini, buset. Tetap semangat. Hipertensi bisa dikontrol dengan gaya hidup sehat. Setiap langkah kecil
menuju hidup sehat adalah kemenangan besar untuk tubuh kita. Makasih banyak loh dong. Sama-sama, saya batuk.